Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an pada pola 16 ini kita banyak berlatih. Maksudnya walaupun pola 16 tapi akan disebutkan dari pola pertama sampai pola ke-16. Nah, kemarin sudah kita pelajari bacaan sholat mulai takbir, kemudian doa iftitah, wajahtu sampai wa ma ana minal musyrikin. Selanjutnya kita pindah ke sini. Bacaan daripada iftitah inni wajahtu itu selanjutnya kan dibaca apa? Inna, ya direm ya, jangan sampai innas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, coba kita ingati kembali, masih ingatkah apa yang dimaksud atau mengenai kata-kata inna? Isimkah, hurufkah, atau fiil? Nah, inna. Ya, huruf ya, atau dia kata-kata atau huruf yang masuk ke pola subjek predikat. Jadi kalau ada inna, berarti yang dimasukinya adalah ya kerangka, ada subjeknya, ada predikatnya. Nah, itu maka disebutkan yang dekat dengan inna nanti yang dicari adalah namanya isim inna. Memang ada lawan daripada ini yang terbalik pekerjaannya adalah kana dan saudaranya. Nah, itu namanya amil nawasih yang merusak susunan. Biasanya subjek itu berbaris depan, tapi dengan ada inna bertukar. Nah, sekarang inna. Masih ingatkah berapa kata-kata yang sama tugas dan pekerjaannya inna? Siapa saudara-saudaranya? Ah, kalau kana lawannya itu. Kana dan saudaranya pula. Kalau inna apa? Inna. Terus anna. Nah, apa lagi? Jadi inna, anna, ka'anna, lakinna, terus lakinna, terus apa lagi? Ya, la'alla, satu lagi, laita. Nah, jadi diingat ya, inna, anna. Inna, anna artinya sama. Ya, cuma beda nanti kalau inna di awal kalimat, kalau anna dia sudah di tengah kalimat, tapi tetap masuk subjek predikat. Jadi di awalnya itu inna, anna, terus ka anna, terus lakinna, la'alla, laita. Nah, kalau laita artinya sekiranya. Kalau la'alla mudah-mudahan atau semoga. Kalau lakinna akan tetapi. Kalau ka'anna seakan-akan. Nah, itu artinya. Jadi sekarang inna berarti masuk subjek predikat. Mana pokok kalimat? Mana subjeknya di sini? Solati. Nah, jadi solati. Mestinya kalau ada inna ini dibaca solata. Nah, tapi bisa nggak menjawab? Karena ada ya. Jadi ya ini memaksa seluruh akhir atau baris akhir dari kata benda disuruh ke bawah. Tidak peduli mau jadi apa dia. Apakah dia berbaris depan, apakah untuk berbaris di atas, apakah untuk dipaksanya semua ke bawah. Jadi dibakukan. Jadi pokok kalimatnya adalah
Solati. Apa artinya solati? Sesungguhnya sholatku. Iya, solatku. Jadi ini kepunyaan. Berarti ini solati menjadi pokok kalimat. Kita coba mencari mana sebutannya. Coba cari dalam sebaris atau dalam sekalimat. Ya, lillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya lillahi saja sudah bisa. Lillahi adapun rabbil alamin itu kan menjelaskan daripada Allah. Jadi lillahi menjadi khabar, menjadi predikat. Lillahi adalah jar dan majrur. Li huruf jar, Allah yang dijarkan. Jadi artinya di sini inna sholati lillahi. Cuma Allah ini diterangkan oleh Rabbil Alamin. Sekarang bertemu lagi di sini waw. Waw apa ini namanya? Ya, waw huruf atap, menghubungkan ya. Sesuai yang dihubungkannya itu. Dulu di pola 16 ini inilah sebenarnya huruf atap. Huruf atap waw. Dan huruf atap waw itu faedahnya sama-sama kumpul. Tidak peduli mana yang dahulu, mana yang belakang, pokoknya kumpul ya. Jadi inna sholati wa nusuki. Nusuki fungsinya sebagai apa pula di sini? Kalau dilihat ini huruf atap. Kalau iya diatapkan berarti dia muftada. Jadi yang diatapkan muftada sama muftada. Nusuk ya, nusukan itu adalah kata benda dipaksa juga ke bawah oleh ya. Jadi andai kata kalau sekiranya tidak ada huruf atap ini, maka diulang ini lagi. Apa ulangannya coba? Kalau ya inna nusuki. Nusuk ya. Nusukun maka nusuk beribadah artinya ibadah nasaka. Tapi kalau manasik itu sudah mansaka, bentuk banyak taksir dari mansakun. Jadi mansakun menjadi manasik. Jadi manasik adalah jamak taksir dari nusuk. Jadi jamak taksir dari mansak ya, tempat beribadah. Jadi kalau manasik tempat-tempat beribadah. Jadi inna sholati berarti di sini inna nusuki, tapi inilah dia namanya diganti, berarti dia mengganti inna di sini. Jadi inna sholati wa nusuki. Nah, waw ini waw apa lagi? Nah, jadi ini adalah mahya aja, mahyayun. Nah, sebenarnya mahyun yaitu mahyun. Jadi ini ya ini sebenarnya kan asalnya hayya. Ini ada di sini lagi alifnya di sini sebenarnya aslinya ya ini. Jadi hidup mahyun ya, mahyuyun. Jadi ahyaya jadi masa hidup, jadi hidupku. Jadi di sini karena ada ya dipaksa juga ke bawah, tapi di sini tidak berbunyi bawah karena ada ya-nya di sini alif. Jadi mahyaya sama kemarin seperti wajihiyah muncul ke atas dia. Bisa aturan kan mahyayi tapi mahyaya. Kalau ini nusuki enggak nusuk ya, sholatia tidak tapi ke bawah. Kalau ini karena ada ya sama seperti ini bisa aslinya wajihiyah ini kedekatan mahyaya. Jadi aslinya juga inna mahyaya. Jadi ya khusus ya. Kalau ya yang di belakangnya berdekatan ini kan khusus ya. Kalau ini berdekatan penyebutnya hiya. Itu saja dekat. Jadi ada kedekatan sebutan. Jadi asal itu makanya alayya. Kalau ala huruf jar kan ada ya. Kalau atasku jangan aturannya kan alayyi tapi bisa alayya. Alayya. Ya, jadi kalau minni tetap minni, nggak bisa dibaca minniya ya. Jadi kalau ini diputusi satu-satu, tidak pakai waw atap di sini, maka inna sholati lillahi rabbil alamin. Inna nusuki
lillahi rabbil alamin. Inna mahyaya lillahi rabbil alamin. Nah, ini pun gitu juga. Ya, inna mamati. Nah, ini asalnya kan berlaku mamati. Dia tidak mamatun, tidak mamatia. Nah, karena betul-betul dia ya. Kalau ini ada kedekatan, ini pun ada. Jadi itu maka wajihia. Sebenarnya dibaca nanti wajah wajihi. Nah, ataupun wa mahyihi. Nah, jadi itu nampak ianya. Kalau di sini wa mamati. Jadi inna sholati lillahi rabbil alamin, inna nusuki lillahi rabbil alamin, inna mahyaya lillahi rabbil alamin, inna mamati lillahi rabbil alamin. Kan dalam pengertiannya sebenarnya. Karena dia bahasa Arab. Sesungguhnya salatku adalah untuk Allah, Tuhan atau pengendali semesta alam. Sesungguhnya ibadahku, nusuk ya. Nah, sebenarnya ini nusuk ini adalah bagian dari ibadah haji. Itu maka manasik. Tempat manasik di dunia kan hanya satu. Di Makkah. Bukan manasik itu persiapan. Oh enggak, manasik itu latihan manasik. Maka pernah datuk kalian dulu bertanya, saya manasik di Steba. Waktu itu Bapak mempagarahan datuk kalian, ndak ada gitu sampai manasik Steba. Iyo katanya. Manasik di Makkahnya yang Bu. Latihan manasik. Tapi manasik itu latih. Apa sih? Tempat beribadah, tempat. Jadi manasik tempat-tempat beribadah. Jadi kalau manasik itu ada tawaf, ada sa'i, gitu. Itu namanya manasik. Jadi manasik tempatnya hanya satu. Kan di Al-Quran sudah disebut manasik. Ya, manasik itu tempatnya di Makkah. Pokoknya rangkaian ibadah umrah sama haji itu manasik. Jadi kalau di sini sebenarnya inna sholati, sholat kan bisa di kampung halaman kita. Tapi wa nusuki berarti ibadahku, pengertiannya di sini nusuk ini adalah ibadah-ibadah yang dilaksanakan umrah atau haji. Ya mungkin, jadi walaupun dia belum pergi ke Makkah, sudah dipersiapkan juga. Andai kata dia nanti. Ya. Wa mahyaya. Mahyaya ini pengertiannya masa hidupnya di dunia. Masa hidup di dunia ini yang sangat yang sangat berharga untuk kehidupan akhirat sebenarnya. Jadi masa hidup sesungguhnya, masa hidupku di dunia ini juga nanti karena bagi Allah. Jadi kalau kehidupan tidak karena Allah ya sia-sialah, ya. Jadi inna mahyaya. Terus begitu juga inna mamati, sesungguhnya masa matiku, maksudnya mengakhiri hidup dari dunia. Itu yang sangat yang sangat berarti. Kalau mati pertama, kita kan 2 kali mati, 2 kali hidup dalam Al-Quran. Amat tanah senataina, kalau nggak salah dalam surat Fatir ya. Amat tanah, telah engkau matikan kami 2 kali. Wa ahyaitana, dan engkau hidupkan kami 2 kali. Jadi kalau sudah 2 kali mati, 2 kali hidup, fa'tarafna bizunubina, ini khusus ayat orang-orang yang berdosa, orang yang tidak taubat, maka dirasakanlah siksaan. Jadi kalau sudah 2 kali mati, 2 kali hidup, maka menerima pembalasan. Jadi itu makanya mati di sini pengertiannya hidup mati yang kedua itu yang sangat menentukan. Kalau mati pertama kan kita belum ada, maksudnya belum ada beban. Tapi kalau sudah mati yang kedua atau mati terakhir, itu sudah menanggung beban. Itu makanya selamat waktu lahir, selamat waktu mati, selamat waktu berbangkit. Hanya 3. Jadi innama matiku, lillahi rabbil alamin. Sekarang lillahi sudah diuraikan. Adapun rabbil alamin ini kan lillahi, kenapa kenapa lillahi ini kok berbaris bawah? Apa jawabnya? Karena huruf jar. Ini apa ini ya? Oh enggak, mati. Berbaris bawah. Ini. Oh enggak. Ini.
Kenapa lillahi? Karena huruf jar. Dijarkan oleh li, cuma aslinya Allah. Nah, masih ingat enggak caranya? Kok Allah masuk huruf jar, bagaimana caranya? Nah, dihilangkan alif, kasih saja baris li. Jadi lillah. Sedangkan ini, kenapa Robbi pula dia berbaris bawah? Ini yang disebutkan orang, kalau menerangkan itu nggak boleh pakai alif lam sini. Dia kan pakai alif lam tadi, lillah. Jadi itu makanya sebagian ahli kawaid mengatakan ini sifat dari Allah katanya. Tapi sebagian mengatakan adalah badal, berarti pengganti. Jadi Allah sama dengan pengendali pencipta semesta alam. Ada yang mengatakan Allah yang mengendali gitu. Jadi itu silahkan, boleh saja berdalam-dalam. Jadi ini menjadi, ada mengatakan menjadi atap bayan, ada mengatakan menjadi badal, ada menjadi sifat. Tapi yang dua itu atap bayan sama badal yang sering. Nah, sedangkan al-alamina, ini baru menerangkan Rabbi. Karena aslinya adalah alimu, satu. Kalau dua, alimani. Kalau dua. Kalau banyak, alimuna. Kalau untuk menerangkan dia berbaris bawah, maka karena dia berbentuk jamak muzakkar salim, ada hubungannya seperti banyak laki-laki, ada waw sama nun, digantilah waw sama nun menjadi ya. Itu maka dinamakan Rabbil Alamin. Kalau dia satu kan Rabbil Alami, kalau dua dia Rabbil Alamain, kalau banyak Rabbil Alamina. Jadi Rabbil Alamin berarti menerangkan pun boleh, menerangkan atau badal dari Allah pun boleh. Jadi Allah sama dengan Tuhan semesta alam, atau Allah sama dengan menciptakan, mengendali, menanggung rezeki, dan memutar-mutar balikkan semesta alam. Yang alam adalah selain dari Allah. Jadi selain dari Allah, ada dibuat Allah sunnahnya. Maksudnya peraturan. Sudah ditentukan seperti itu. Jadi Allah, kenapa kepada Allah sholat kita yang 5 waktu atau sholat sunat dan ibadah haji dan kehidupan, masa hidup dan mati, karena dia adalah Rabbil Alamin. Jadi tidak mungkin kepada yang lain, ya. Jadi mulai kita dicerdaskan itu, tidak ada ke lain. Cuma yang sangat berbeda-beda mungkin penafsiran untuk mengenal Allah. Jadi Allah sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, bisa kita kenal misalnya menurunkan hujan, mempergantikan siang dan malam, menciptakan alam. Cuma tidak seperti mengenalnya sesama alam. Itu kan mengenal, melihat dengan mata. Kita tidak sebenarnya menggunakan akal. Jadi itu makanya akal diberi kepada manusia supaya arif, ya, kenal kepada Allah. Maka orang yang tidak berakal atau tidak sempurna akal, dia tidak dihukum. Jadi yang membuat bahagia orang sebenarnya sudah mengerti kita, adalah orang yang punya akal, di mana akalnya yang tunduk kepada Rabbil Alamin. Kalau akal tidak tunduk kepada Rabbil Alamin, kandas juga di muka bumi. Itulah ke situ perginya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Kita teruskan. Ini lagi. Apa bacaannya? La syarika. La. Di sini syarika. La napi. Ya, ini napi itu kan banyak. Ada la napi masuk ke fi'il mudhari sebanyak 14 model, tidak berubah fi'il mudhari, itu la napi ke fi'il mudhari. Tapi ini syarikun atau syarikan, syarikin. Ini berbentuk sigat mubalaghah yang bersangatan. Syirkun sudah syirik, tapi syarikun sangat. Jadi la syarika, dibaca la syarika, namanya napi lil jinsi, berarti napi jenis, berarti menapikan kata benda. Kira-kira kalau dibawa ke bahasa Inggris di ini,
Kalau dia pakai misalnya kalau no money, no dipakai money kan money kata benda. Tapi kalau time pun kata benda. Tapi kalau misalnya apa namanya pekerjaan, kan work, maka dijerenkan no working. Dijerenkan. Itu kalau la di bahasa Inggris, kalau la Arab tidak ke atas barisnya. La syarika lahu. Ya, la syarika lahu. Jadi tidak ada sekutu, tidak ada penyamaan lahu baginya. Baginya. Syarika itu bukan itu ya, Pak? Syarika kita itu bukan kata ganti ya, bagi engkau. No? Bukan, sigat mubalaghah yang pakai alimun, syahidun, itu timbangannya itu. Fa'ilun itu waktu belajar kata sifat dulu. Iya sama, kabirun sangat besar, sami'un sangat mendengar, syahidun sangat menjadi saksi. Nanti bentuk banyaknya ini kan satu. Kalau syarikun satu, kalau dua syarikani, kalau banyak enggak, itu jamak laki-laki. Suraka. Jadi misalnya alimun, coba dua. Banyak. Ulama. Coba dipakai lagi fakirun. Banyak. Fukara. Itu ada modelnya, ada polanya. Ya, misalnya apa lagi? Syahidun, coba. Kalau banyak, syuhada. Alimun, alimani, ulama. Gitu. Zaim, tokoh, tampil. Zaimun, zaimani, zu'ama. Ya. Kalau misalnya syair, syairun. Tidak, enggak pas. Syairun, syairani. Coba alimun, alimani. Ulama. Fakirun, ya fakirun, fakirani, fukara. Jadi syairun, syairani, syu'ara. Gitu, syu'ara. Ya, gitu dia. Jadi ini berbentuk sigat mubalaghah ya. Jadi tidak ada sekutu baginya Allah, tidak ada persamaan, jangan disamakan dia. Jadi la syarikalah. Kesitulah sholat saya, kesitulah ibadah saya, kesitulah masa hidup saya dunia, kesitulah akhir hidup saya. Itu makanya sangat perlu kita mengenal Allah. Jadi sebenarnya nggak payah mengenal Allah. Mudah, cuma dilatih. La syarikalah, tidak ada sekutu. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai' wa huwa ma'akum. Tapi dia bersama kamu. Jadi inilah yang sering bermacam-macam cara paham orang. Ya silahkan aja, nanti perselisihannya di akhirat diselesaikan. Jadi la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Hu ini adalah kemana hu-nya dirujuk kepada Allah. Andai kata ini dibuat Allah, coba bagaimana bacanya? La ya, la syarika lillah. Kalau ditukar menjadi Allah sini, tentu tidak mungkin lallah, lillah. Tapi kalau diganti huwa, itu lahu. Ya, jadi la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ada waw di sini. Tapi tidak mungkin waw ataf. Kalau ini kan nampak diataf-atafkan, disambung-sambungkan. Kalau ini enggak, berarti permulaan. Artinya dan juga. Itu makanya di dalam pelajaran ini Ustadz buat walaupun terakhir kan ada berlatih. Jadi maksudnya di sini ada disebutkan dulu sudah selesai pelajarannya tapi mengenal ini di sini. Itu makanya pengalaman Ustadz begitu juga. Memang enggak selesai-selesainya untuk mempelajari huruf ataf itu. Makanya dikomentari seperti itu mana itu. Demikianlah huruf ataf
yang masih memerlukan banyak berlatih sehingga mampu membedakan bentuk huruf atap yang serupa tapi bukan huruf atap. Jadi dari mana taunya? Ya secara pasti nanti tahu sendiri itu kalau sudah lama-lama. Tapi kalau baru-baru memang agak bingung juga gitu bagaimana lah ini. Jadi kalau huruf atap itu jelas dia wow-nya itu, makanya seperti yang disebutkan oleh guru Ustadz ada namanya Dr. Wow karena betul-betul ditulis dalam disertasinya seluk-beluk huruf wow di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu banyak huruf wow, tapi ditulisnya bagaimana seluk-beluk huruf wow itu. Jadi sehingga kata beliau asal muncul dia ke kampus sudah disebutkan orang, ini muncul lagi Dr. Wow. Ya. Jadi itu maka di sini wow-nya ini bukan wow atap. Bizalika umirtu, wa bizalika umirtu. Sebenarnya kan begini tuh. Wa umirtu bizalik. Kan itu sebenarnya. Wa umirtu bizalik. Tapi di sini wa bizalika ada penekanan. Wa dan bi huruf jar. Tapi zalika sampai kiamat enggak berlaku, tetap juga bizalika. Jadi wa bizalika dan dengan demikian, demikian mana itu? Iya, pernyataan di atas itu. Begitulah umirtu. Ini ya diperintahkan aku, ini fiil madi tapi kita belum belajar. Fiil madi itu ada dibina bentuk aktif, ada dibina bentuk pasif. Makanya nanti ada fiil madi lazim, ada fiil madi muta'addi namanya. Ya, belum. Jadi kalau umirtu berarti dia diperintah aku. Kalau amartu memerintah aku. Jadi kalau bedanya, kalau umir itu kan di. Jadi akunya ini sebenarnya pada intinya dia jadi objek. Kan diperintahkan aku, akan daku. Jadi cuma nggak disebutkan itu, makanya yang tu di sini nggak fa'il namanya. Cuma menempati posisi fa'il, maka baris depan seperti amartu. Cobalah kalau ditasrifkan misalnya dipakai amara, 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 amaru, amarat, amarata, amarna, amarta, amartuma, amartum, amarti, amartuma, amartunna. Amartu, amarna itu aktif memerintahkan, aku langsung fa'ilnya atau na. Tapi kalau dibalikkan, misalnya amara menjadi umira, itu pasif. Kalau amara menyuruh, kalau umira disuruh, itu maka kutiba. Kalau kataba menulis atau mengundangkan. Kalau kutiba diundangkan, itu makanya kutiba alaikumusiyam. Aslinya itu sebenarnya kalau diaktifkan kalimat itu, ya ayyuhallazina amanu kataballahu. Begitu dia. Kataballahu alaikumusiyama. Tapi karena siyama menduduki berbentuk tempat fa'il, maka ditukar siyamu dia, maka kutiba. Itu makanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu. Jadi kalau ini berbentuk fi'il madi tapi dibina bagi pasif atau lazim. Ini namanya bukan fa'il lagi tapi ganti dari fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu sebenarnya pada hakikatnya dia tetap maf'ul. Misalnya kan dipukul orang aku, kan berarti dia yang kena pukul. Dipukul orang saya, berarti saya itu duribtu. Duribtu. Misalnya berarti cuma nanti maksudnya ada itu, kenapa begitu gaya orang ngomong? Ya ada beberapa hal penyebab. Mungkin dia takut menyebutkan siapa yang memukulnya atau sudah dimaklumi. Itu maka kalau kutiba alaikumusiyam diwajibkan orang atau diwajibkan atas kaum, sudah maklum kita bahwa yang mewajibkan Allah. Ya, sangat mengasihkan sebenarnya waktu baca Al-Quran itu, tapi itulah harapan Ustadz, harapan Bapak, anak-anak Ustadz semuanya pandai bahasa Arab Al-Quran. Jadi waktu bacanya itu, apakah kita membaca dengan tartil, dengan lagu atau irama, kita sudah ngerti. Apalagi dalam sholat ini, itu makanya dalam latihan 16 ini,
Kalau bisa bacaan sholat itu dipahami semua. Jadi ini makanya wabizalika umirtu. Begitulah, demikianlah aku diperintahkan. Apa itu? Bahwa mengatakan pernyataan di atas bahwa aku hadapkan mukaku kepada yang menjadikan langit dan bumi, betul-betul hanya kepada Dia, dan aku tidak masuk orang musyrik. Aku sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah. Begitu. Pokoknya tidak mendua hatiku hanya kepada Dia. Begitulah aku disuruh. Tapi bagaimana kenyataan? Kenyataannya masih ada bias-bias. Bias-bias. Maka diulang-ulang. Maka tidak bisa kita hanya bermohon kepada Allah. Makanya ada doa, na'udzubika min qalbi la yasha. Aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Terus dari wa min nafsi la tasba', dari nafsu yang tidak kenyang. Sudah itu wa min ilmi la yanfa', dari ilmu yang tidak. Ini dengarkan ceramah Buya Hamka mengenai hati yang khusyuk. Ada ceramah beliau. Ya. Wa bizalika umirtu. Terus di sini ada waw lagi. Jadi ini sebenarnya ini bisa waw ataf karena agak bersamaan dia, cuma berlawanan. Tapi sebenarnya kalau ini kan sama, bukan berlawanan, ini sama. Wa bizalika umirtu, terus wa ana. Jadi sebenarnya pada yang kuat ini adalah waw permulaan juga nih, penegas. Aturannya kalau waw ataf ini kan sama seperti ini. Ini fungsinya sebagai pokok kalimat. Ini pun pokok kalimat, ini pun pokok kalimat, ini pun pokok kalimat. Kalau di sini enggak. Ini fi'il naibul fa'il. Terus yang ini apa? Jadi itu maka dia wawnya bukan waw waw atap. Ya. Jadi wa ana, pokok kalimat ini. Wa ana, sebutannya adalah minal muslimin. Dan aku, kabarnya adalah masuk golongan orang yang tunduk, yang menyerah, muslim. Ini huruf jar juga aslinya adalah muslimuna. Ini berbentuk isim fa'il. Ya, dari aslama 4 huruf. Jadi aslama mudhari'nya yu aslimu, isim fa'ilnya adalah muslim 1, kalau 2 muslimani, kalau banyak muslimuna. Orang yang menyerah, orang yang tunduk. Jadi kita katakan aku adalah orang yang tunduk. Jadi kalau kita larut di dalam kesedihan, berarti memperturutkan nafsu kita. Jadi kalau kita memperturutkan nafsu, berarti kita tunduk ke siapa? Ya, ke nafsu, keinginan kita. Kita tidak. Iya, kita tunduk. Iya, manusia, tapi sudah ada peraturannya. Makanya disebutkan, kata Allah, kamu nanti menjadi budakku dalam keadaan taat atau terpaksa. Jadi bagaimanapun dipecahkan kepala, nggak akan bisa lepas. Kita tetap jadi budaknya. Diamuk pun badan, nggak bisa juga. Nggak suka saya, nggak bisa. Cobalah. Makin hari makin tua, makin hari makin lemah. Nggak suka saya, mau diapakan? Gigi pun begitu, makin rontok. Jadi itu makanya ini doa iftitah waktu sholat. Tapi ini masih ada tambahannya, ini panjang kalau dipakai wajahtu wajhiha lillazi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Ini kan jelas ini penegasan. Kalau di bawah wa ana minal muslimin. Ada sambungannya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq, panjang, masih panjang bawah. Itu makanya kalau ini pun dulu ya bacalah ini. Berarti baris pertama itu kan menyatakan kebesaran Allah. Iya, ini pernyataan semua ini. Kini kan takbir. Terus kita membuat pernyataan. Aku menghadapkan mukaku, arah hidupku kepada yang menjadikan langit seluruhnya dan begitu bumi. Keadaanku menghadap itu bukan tanggung-tanggung, betul-betul tulus ikhlas kepada Dia. Ditegaskan malah aku tidak masuk orang musyrik. Sebenarnya kalau sudah mulai merisau-risau, lama-lama terlibat syirik juga. Makanya berat. Terus baru dikatakan sesungguhnya salatku, ibadahku,
hidupku, masa hidupku ini dan akhir hidupku hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Begitulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang tunduk. Kan hebat ini. Kalau di awal dibuat inna sholati. Oh, ini wajah tuh. Inna sholati langsung kan. Oh, enggak, ya menyalahi. Enggak, maksudnya sebenarnya sudah. Oh, inna sholati bagaimana? Ya maksudnya kan kalau dia itu pernyataan umum. Oh ini ada ini. Oh ya, itu pernyataan di bawah baru ada. Sebenarnya kan di atas kita katakan dulu, aku hadapkan mukaku kepada majelis. Baru aktivitasku ini sholat disuruh ibadah hanya kepada Dia, sehingga aku tidak musyrik. Jadi itu makanya berbahagialah orang yang tidak terlibat syirik. Syirik itu terbagi dua. Ada namanya syirik jalih syiriknya. Ada syirik khafi. Ini yang banyak orang terlibat. Tanpa disadari sudah terlibat. Itu makanya kalau sudah mulai merisau-risau, sebenarnya sudah mulai tunduk kita kepada selain kepada Allah. Kalau kepada Allah nggak pernah risau. Ya risau-risau misalnya bagaimana nanti begitu. Tapi itu makanya orang yang sudah betul-betul kuat imannya mengerti dia tenang-tenang aja. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kan itu harapan kita. Ilahuna faqat intahaina. Mari kita berdoa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.